Oke, apapun yang terjadi, terjadilah. Kita mulai. Lanjutkanlah. Yes, oke. Semangat pagi, teman-teman. Pagi. Pokoknya kita pagi selalu ya, apalagi speaker hari ini luar biasa, dahsyat, yes, luar binasa. Teman-teman, kenapa kita panggil Koko Robi yang ganteng ini? Nggak apa-apa lah gue puji. Karena dia tuh jagoannya jual PCB 88. Jadi kita boleh ya belajar tentang PCB 88. Mungkin nanti aku akan tanya-tanya. Mungkin nanti aku akan tanya-tanya dulu sekilas background-nya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, baru kita ini ya dengan sesi tanya jawab ya. Oke, Koko Robi, Ayo mau tanya dulu ya. Siap, Background Cici. lu apa sih, Rob? Maksudnya, kok lu sampai bisa join di insurance tuh, background lu tuh apa? Apa lu emang dasarnya emang udah orang asuransi atau apa gitu, jualannya juga jago. Ya kan, terus ceritain sedikit deh tentang lu. Dari jabatan, apa segala macam. Iyalah, gue coba cerita aja ya, maksudnya gue bukan background orang sales, jadi gue bukan orang jualan sama sekali gitu. Bukan berarti bisa jualan hebat, enggak lah. Kita semua sama-sama mulai. Jadi awal gue join itu sebenarnya join tahun 2018. Waktu gue join pun tahun pertama API cuma 180 juta kayaknya. Jadi benar-benar kalau mau ngomong hebat, enggak lah. Gue mulai 1 tahun 180 juta, ketinggalan kelas kan, nggak promosi. Terus tahun 2019 baru mulai promosi, jadi AAD. Jadi tahun 2020 ini kan gue AAD. Nah, nanti ya puji Tuhan tahun ini bisa promosi AD. Jadi tahun depan ntar udah mulai AD. Jadi sebenarnya benar gue udah ketinggalan kelas 1 tahun. Nah, secara background, gue ini memang orang asuransi, tapi kita di back office-nya, di bagian laporan. Nggak ngerti lah ya ketemu orang kayak apa ya. Enggak lah, nggak ngerti. Kita malah ngitungin komisi agent. Udah ngiler-ngiler kalau ngeliat komisi mah. Jadi, background-nya memang orang laporan. Kita nggak cuma lihat achievement kayak berapa miliar komisinya berapa ratus juta. Sama sekali nggak kepikiran begitu. Men, gue dari dulu itu ya udah nggak kepengen, kalau orang bilang kan karyawan kantoran tuh bangsawan ya. Kita kerja kantor, iya, bangsawan bangsawan, udah kayak raja ya, hidupnya hedon. Sultan ya, bukan Apu ya. Starbucks tiap hari ya, mau meeting. Nah, yang pasti bukan Apu ya. Wah, kalau Apu mau belanjanya bukan Starbucks dia, lain, ruko dia. Starbucks-nya dibeli. Oke, lanjut. Nah, gue udah dari dulu tuh nggak kepengen usia 40 masih ngantor. Jadi apapun lah ya. Jadi kita mikir mau bisnis, pokoknya usia 40 mau bisnis. Tapi sekarang gue usia udah 37. Pas 2018, usia 35, gue mau bisnis tuh. Mau bisnis apa ya? Gue mau buka bakery. Cari tempat aja nggak ada waktu. Kan cari lokasi dong, lu mau sewa tempat ya, nggak ada waktu, mau survei tempat. Terus mau siapin dana berapa? Sewa setahun berapa? 100 juta. Lebih kali ya, gue nggak tahu sewa tempat. Mau buka toko roti, belum bayar chefnya. Terus bayar yang jaga. Kalau gue jaga sendiri, emang kantor bisa tinggal. Ya udahlah, ujung-ujungnya akhirnya pupus tuh harapan mau usaha. Udahlah 2000 berapa ya? Udah mau usaha dari kapan lah? Udah nggak usaha lah. Udah akhirnya kerja aja, yang anteng-anteng. Nah, 2018. Tunggu dulu. Kan Rob putus-putus nggak? Enggak, lancar. Oh, oke. Tunggu, stop. Kita jangan panjang-panjang dulu. Pokoknya ceritanya awalnya
lu kan pekerjaan lu sekarang ini sebenarnya lu juga berhubungan dengan insurance, tapi lu di back office, di orang-orang yang cuma taunya hitungan, cuma taunya angka-angka ya, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah ngerti soal yang namanya sales ya. Sales. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya lu udah maksudnya udah ke cerita nih, kenapa lu mau gabung di Prudential gitu ya kan? Berawalnya lu dari pengen bisnis, ya kan? Betul. Suara lu kayaknya yang putus-putus ya, pingnya. Signal gua ya? Iya, kayaknya sinyal lu ya. Oke, kan berawal dari karena lu pengen bisnis, makanya lu join di Prudential. Ya kan? Nah, terus, aduh, mana nih pertanyaan? Ini namanya host dadakan. Fendi udah masuk belum? Nah, waktu lu join di Prudent, yang ngajak lu join tuh siapa? Ya kan? Terus momen apa yang lu sampai kepikiran benar-benar mau jalanin Pro gitu? Karena tadi lu sempat cerita waktu tahun pertama API lu baru 100 juta. Berarti kalau API lu 100 juta kan artinya lu setengah hati ya? Iya, betul. Nah, gimana tuh? Jadi kan ya ceritanya nyambung nih sebenarnya kan, dari dulu gue udah mau bisnis ya. Terus kenapa akhirnya ujung-ujungnya gue ke asuransi? Ini 2000, kan gue background memang udah asuransi ya. Nah, di tahun 2017 itu, intinya gue ada case lah ya, adik gue sakit. Setelah adik gue sakit itu, biayanya tuh benar-benar habis banyak lah. Nah, tahun 2017 akhir itu, gue sendiri cari asuransi. Ceritanya gitu awalnya. Lagi lihat asuransi, kita lagi cari. Sembari lihat, gue suka buka Facebook tuh dulu. Nah, muncul tuh nama si leader gue, Acong, yang luar biasa, fantastis, yes itu. Dia keluar jalan-jalan terus kan, San Francisco lah, 2000 berapa. Akhirnya, gue kontak dia, gue bilang, udah sukses nih, sharing-sharing dong cerita gitu. Nah, dia biasa lah pakai jurus glodoknya itu tuh. Gue masih sering ke sana katanya. Dia kira gue bego kali ya. Mana ada orang agent ke kantor pusat. Akhirnya janjian tuh ketemu tuh sama si Acong tuh. Nah, dari situ gue sebenarnya cuma mau beli Ping. Gue cuma mau beli asuransi yang cover S-CAS. Itu 2018 awal. Tapi pada saat itu cuma ada PPH biasa. Which is preminya pas dihitungin buat gue 1,8 juta. Nah, 1,8 juta itu lebih mahal ya? Mahal, berat buat gue 1,8 juta. Budget gue cuma 1 juta. Gue pikir nggak ada jalan lain. Gue jadi agent, biar komisinya balik. Bener nggak? 1,8 komisi balik, 30%, 600 ribu, jadi tinggal 1,2. Oke, masuk budget. Ya udahlah, akhirnya beli jadi agent. Habis beli, gue aja suka sama ini produk gitu. Kenapa gue pikir, gue tau udah jadi agent, kenapa nggak gue tawarin ya? Gue suruh-suruh temen gue gitu. Ini bagus, beli. Lu jangan sampai kejadian kayak gue. Gue bawa tuh tagihan rumah sakitnya adik gue bilang, lu lihat tuh tagihan, lu cuma bayar 1 juta, lu bisa dapet di cover full. Nah, itu awal-awal gue kan 2018, makanya jadi dapetnya cuma 180 juta. Gue cuma sharing-sharing lah. Iseng-iseng berhadiah gitu ya? Iya, iseng-iseng aja. Kita udah jadi agent juga. Cerita lu sama ya, kayak cerita lu sama ya, kayak bapak lu ya, berarti like father like son ya? Iya, semua begitu. dulu Acang juga gitu kan? Iya. Tapi ujung-ujungnya karena dia bener-bener pengen bisnis ini, dia jalanin. Nah, sama gue tuh 2019, gue mulai mikir, ini bisa dijalanin ya, 180 juta, itu juga gue ogah-ogahan. Kalau gue lumayan fokusin, bisa lah gitu, lumayan. Akhirnya mulai jalanin tuh, mikir, prospekin siapa. Kita udah prospek ya gitu, maksudnya aktivitas, cuman nggak sampai kayak setiap hari banget juga enggak. Cuman kita usaha. Kan sama kerja kantoran. Oke. Yang makan siang ketemu, ya akhirnya intinya gue mikir
kenapa kan gue sampai mau jalanin? Gue pikir itu bisa Tunggu dijalanin. dulu. Ya udah jalanin aja. Akhirnya 2019 gue mau jalanin. Nah, jadi berarti dari 2019 lah ya, lu mulai benar-benar ngeklik jalaninnya gitu ya. Betul. Nah, Rob, kan maksudnya gini loh, setiap kita nggak usah muna lah ya, nggak usah ngomong, oh ya asuransi, yang penting lu rajin, lu berpikir positif, everything is okay. Kita nggak muna lah ya, itu maksudnya itu kata-kata penghiburan kita. Nah, buat lu sendiri ya, Rob ya, ada nggak sih kendala waktu pertama kali lu ngejalanin Prudential gitu? Secara lu dari pekerjaan lu oke gitu ya kan, terus udah gitu lu orangnya juga bukan orang yang ketemu orang punya gitu. Jadi kendala terbesar lu apa sih pertama kali waktu lu jalanin? Terus gimana lu ngatasinnya gitu? Ya, gue pikir sama lah ya, Ping, semua kendala orang. Apa sih kendala kita? Pasti pertama kali, satu, tiap kali nih ya, pas mau join, pasti nih. Mau prospekin siapa? Ya, Itu udah siapa pasti semua. marketnya ya? Iya. Padahal kalau ditanya, orang ya banyak. Sebenarnya tinggal masalah mau ngomong atau enggak. Kan pasti nanya, mau prospekin siapa? Terus itu satu tuh. Sama nih pertanyaannya sama. Waktu itu Acong juga gitu. Gue juga begitu. Kedua, ngomongnya apa? Iya kan, udah pasti itu ngomongannya. Terus ya udahlah, paling kendala terbesar itu mau prospekin siapa sama mau ngomong apa. Udah Emang lu itu aja. nggak takut setelah lu jadi agent dimusuhin teman-teman lu, dijauhin teman-teman lu gitu? Itu bukan kendala buat lo? Lah justru takut dong, makanya kan kayak kita mau ngomong apa, ntar takutnya abis ngomong boro-boro dia mau ngomong lagi sama kita, nggak mau ngomong lagi jangan-jangan. Tapi ya gue pikir-pikir ngomong nggak ngomong ya sama aja lah, temen kantor, temen apa ya ngomong. Sekali-sekali kan coba ngetes ngomong, ya nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga bawel sendiri. Baru ketahuan ya teman yang mana, yang bukan teman yang mana gitu ya. Iya, Kalau begitu. dimusuhin ya berarti dia bukan teman kita gitu ya kan. Iya, Simpelnya lu. simpel ya. Iya. Terus lu ada poin yang terpenting lu nggak yang benar-benar yang bikin lu tuh gila ini benar-benar bisnis gua nih, ini benar-benar masih gua jalani nih, makanya baru lu jalanin dengan sepenuh hati ya kan. Nih, Poinnya yang membuat lu benar-benar klik gitu. gue sih sebenarnya bukan poin ya. Ini nggak tahu ya, gue boleh ini nggak sih share whiteboard atau apa? Oh boleh banget. Nih ya, gue bukan orang sales, tapi gue orang hitungan ya. Ini semua orang juga sebenarnya, semua agent udah dikasih tahu. Ini whiteboardnya udah kelihatan belum? Udah, lanjut. Nih, gue orang hitungan. Selalu orang ngomong ya, lu kalau bisnis, lu dapat profit berapa? Ujung-ujungnya itu ya. Kita semua tahu nih, kita di agent nih ya. Lu komisi sekali jual dapat berapa? Semua orang sebenarnya tahu nih, ini 30, 5, 5, 5. Sekali jualan dapat komisi 75% dari premi tahun pertama. Bonus 12%, 13,5%. Semua orang udah diajarin, cuman gue nggak tahu pada ngeh atau enggak. Kita dapat 100%. 0,5 gue nggak usah hitung pusing. Kalau kita produksi pribadi, 600 juta api. Api itu kan premi tahun pertama ya, 600 juta. Iya. Artinya gue udah ngantongin 600 juta. Bener nggak? Betul. Gue dapat income 600 juta. 600 juta ini bagi 12 ya. Itu 50 juta setahun. Oke lah dibagi 2, kita dapetnya dalam 2 tahun. Jadi 25-25. Ini apa ya? Menurut gue udah jauh lebih bagus. Gue kerja, ini belum hitung Londonnya, belum hitung yang lain ya. Udah dapat gaji 50 juta per bulan. Soal ini per bulan. Ini baru agent. Terus kalau AAD, ini ada OR.
Gue orang background, gue tahu nih skema komisi. Ini isinya nih 45% dari 30. Angkanya 13,5. Ini nih angkanya 25% dari komisi. Angkanya 9. Pada saat kita promosi, lu lihat, increment-nya itu sebenarnya 45%. Seolah-olah gaji gue 25 nih, anggap ya gue karyawan. Begitu gue promosi, gaji increase 45%. Lu dapet di mana? Bisa gaji promosi dapat tambah 45%. Kerja aja cuma 20 tuh udah mentok ya. Kalau nyampe ya. Kalau nyampe level 20 juta, 25 juta tuh level manager. Ini kalau gue promosi AD lagi. OR, ini intinya hitungan duit ya. Ini dapat 25% lagi dari komisi. Ini angkanya 9 ya. Ini angkanya 15%. 15%, ini dapatnya 3 ya. Intinya gue mau ngomong lagi, kalau promosi lagi, income lu naik lagi 25%. Kerja di mana jadi karyawan, bisa increase gaji 25%. Ini karena gue orang dalam asuransi ya, gue tahu nih 45%, 25%, ini kan totalnya 70% nih. 70% kan 21% dari premi, 70% dari komisi. Ini 25 plus 15, ini 40% dari komisi. 40% dari komisi, ini intinya 12%. Gue karyawan ngarepin increment segini nih. Ngarep deh ya. Paling cepat 3-4 tahun untuk increase segini. Oke. Udah, intinya Jadi itu. lu meleknya karena hitungannya, ada hitungannya ya, Rob? Iya, ya? gue setiap Hitungan hari itu liatin ini. Gue setiap hari liatin angka ini di dalam back office gue. Jadi makanya kenapa lu die-do gitu lah ya istilahnya ya. Iyalah. Oke. Ada yang ngomong tuh mata duitan. Oh iya, semua kita mata duitan ya. Gue join semua. Kalau nggak mata duitan kayaknya nggak cocok di Prudent deh. Mendingan out gitu. Nggak juga, Pink. Kan kalau di Pru ada yang incer waktunya, ada yang incer lain-lain, bla bla bla. Ya untuk gue pribadi, intinya gue butuh itulah. Karena gue pengen traveling tiap tahun, mau apa. Ya, gitulah. Ya, sebenarnya setiap orang datang ke bisnis ini why-nya berbeda ya. Iya. Maksudnya alasannya mereka berbeda-beda. Oke. Karena lu ngomongin soal duit, karena lu ngomongin soal maksudnya bisnis, ya ibaratnya ini bisnis masa depan lu ya. Karena kan ya lu membangun sekarang gitu ya kan, bukan bekerja lagi sama Prudent ya kan. Berbeda dengan yang lu kerja sekarang gitu ya. Iya, pasti. Oke. Rob, dengar-dengar ini jangan gua semua yang ngambil dong. Si Fendi mana? Fendi belum masuk ya? Udah tuh, udah join. Udah masuk. Oh iya. Kalau gitu Fendi melanjutkan ya? Ya. Sorry ya, baru nyampe rumah gua dari Alam Sutra tadi jam 6 ya. Ya, gantian ya, Fen. Lu yang sharing ya. Kagak lah. Saya kembalikan ya hostnya ke Koko Fendi yang cetar juga. Bisa aja. Kita belajar sama mereka, sama si Koko Robi ini. Oke, lanjut, Fen. Thanks, Ping, ya. Gantiin gue tadi sementara. Oke, tadi pertanyaan udah sampai mana ya? Gue takut salah nanya lagi, ulang lagi. Iya, mungkin ini ya, kenapa dia, bukan, sekarang kan lagi heboh nih, si Robi ini jagonya PCB. Nah, pertanyaannya di situlah. Oh. Halo? Halo juga, halo. Ya. Hilang suara lu. Ya. Rob, mau nanya nih. Lu kan tadi background lu udah dikasih tau belum ya? Udah, semua udah. Udah ya. Terus gua dengar dari si Andi kan katanya lu bukannya direkrut tapi lu menyerahkan diri sendiri ya. Betul nggak? Iya, betul. Ya, maksudnya alasan lu kenapa sih? Maksudnya kok bisa nyarinya si Andi gitu? Padahal banyak agent yang berprestasi gitu. Kenapa lu nyarinya Andi gitu? Oh, gue bukan nyari, itu
muka dia nongol di Facebook gua, bandel emang dia bandit. Oh, lu tadi gara-gara lu mau jadi agent, gara-gara lu lihat komisinya, atau sebelumnya lu udah pernah dengar atau sebelumnya belum pernah dengar? Masalah Enggak, OR. komisinya mah gue udah tahu dari awal. Gue kan background-nya asuransi dari awal ya. Kita di background office, gue di actuary udah lihat skema komisi itu gue udah tahu udah lama dari dulu. Cuman si Acong itu nongol mulu mukanya di Facebook. Nah, itu kekuatan branding ya. Dia nongol gitu. Jalan-jalan dia muncul tuh San Francisco, terus tahun berapa lagi ya? 2016 San Francisco, 2017 ke mana ya? Santorini ya. Akhirnya 2018 gue panggil dia, gue bilang, ya Cong cerita lah Cong, gue mau denger cerita. Kan kita denger cerita orang sukses kan emang pengen belajar ya. Iya. Emang lo yang di lama itu income lo kurang cukup apa sehingga lo mau cari lagi, mau denger lagi gitu? Income gue kurang cukup ya. Kurang, Fen. Kurang. Ya, padahal kan lo udah di perusahaan yang istilahnya ada nama lah intinya. Kenapa lo bisa lari ke sini gitu? Terus lo bisa bagi waktu lagi. Maksudnya di tengah kesibukan lo bisa malah tiap tahun lo bisa berprestasi, bisa naik AAD, 2020 bisa naik AD gitu. Kalau itu karena ada tujuannya, Fen. Kan gue udah bilang misalnya kita lumayan lah ya level tinggi, gaji lumayan lah. Yeah. Tapi masih kalah sama bisnismen ya. Gue cuma level manajeran lah. Terus, tapi kan kita mikir ya, kayak, kan gue bilang, kan tadi gue ada cerita tuh adik gue sakit. Kalau misalnya sakit gitu, kita digaji. Kalau kita resign, perusahaan masih ngegaji nggak gitu. Pertanyaan udah pasti enggak. Ya udah, stop sampai situ. Asuransi juga stop sampai situ. Ya kan, Indian akhirnya gue mau cari income yang kalau kita kenapa-napa, income tetap jalan. Oh, terus dengar-dengar katanya lu mau berhenti ya, mau full time di Prudential, betul nggak? Itu masih konfidensial, Fen. Jangan diumumin dulu. Karena gue takut nih recordingnya kemana-mana lagi. Iya, maksudnya kan lu kalau sampai benar-benar ambil keputusan itu kan berarti luar biasa banget gitu. Ya. Terus lu pas mulai join di Prudential itu lu mulai kliknya di mananya gitu? Sampai lu benar-benar mau fokus, mau istilahnya benar-benar mau bagi waktu gitu intinya. Di 2019 itu, Fen, gue pikir 2019 itu kita ada ketemu jalannya gitu ya. Kita kan aktivitas, kita doa, dikasih jalan. Gue lihat dari 2018 gue jalanin, lumayan ya bisa dapet 2019 itu pertengahan tahun, gue bisa dapat promosi AAD tengah tahun. Setelah promosi AAD tengah tahun, kok kayak jalannya dimudahkan ya. Nah, ya udah akhirnya gue jalanin udah AAD Uber Star Club. Kan AAD waktu itu tengah tahun 300 juta, Uber Star Club itu kayak 540 ya. Ya udah kita Uber dapat Star Club, ya udah dong 2020 kita mau ngomong apa lagi, kita udah dapat Star Club. Fokus jalanin, cuman kan kita takut kan income kantor kita masih lumayan. Tidaknya mau jadiin sama lah ya, setelah jadi sama baru kita kembangin bisnis. Lu kalau mulai prospek orang itu di jam istirahat atau apa tuh? Sampai lu, maksudnya kan kadang-kadang ada yang gue lihat, ada yang full time juga masih nggak bisa kayak lu tuh, hebat banget gitu. Bagi waktunya ya. Kita pagi-pagi mulai misalnya jam 8, jam 9, WA aja, bikin janji. Makan siang, ketemu orang, ngobrol. Jam 2, jam 3, lu kan kerja kantoran kan, sebenarnya kerja kantoran kan nggak mungkin 4 jam tuh di depan komputer, nggak mungkin. Pasti ada istirahatnya, ya break lah. Misalnya minum apa, toilet. Ya WA aja, jam 2, jam 3, ntar janjian misalnya buat jam 6, jam 7 malam. Udah gue sambil gue tanya, yang mau tanya boleh disiapin di chat ya, maksudnya ini jangan sampai kesempatannya sia-sia nih. Si Robi. Gue mau nanya, Fen. Ya boleh, coba. Rob, gue mau nanya, Rob, cara lu janjian gimana? Kan kadang-kadang orang kalau begitu, wah asuransi nih, gue mau di prospek, orang udah pada takut tuh. Nah, lu gimana tuh bisa gampang gitu ketemu orang tuh, cara lu ngomong gimana? Nggak gampang, Bos. Jadi kita janjian tuh nggak selalu asuransi. Gue janjian makan ya ketemu aja. Misalnya udah lama nggak ketemu nih. Lu sekarang kerja di mana? Lunch bareng ya, gitu.
cuman buat makan doang, bukan berarti Oh. gue ketemu langsung prospek, tapi seperti ya leader gue yang ngomong lah, Acong, kita bangun hubungan dulu, network. Makan dulu aja, udah lama gak ketemu, makan. Ngobrol-ngobrol, lu sekarang gimana, segala macem. Udah, ntar pas udah yang keberapa kali ketemu, baru ngomong gitu. Baru kita mulai prospek. Menjawab nggak, Happy? Ngejawab, tapi masalahnya kayak gue ini pengalaman gue pribadi sih, gue makanya gue minta tips juga. Kadang gue juga ngajak orang makan, orangnya nggak berani mau makan sama gue. Lu Karena ajak dia makan udah tahu pecel lu lele agent. kali. Karena dia udah tahu lu agent gitu maksudnya ya. Iya, Tapi karena lu berani gue ngajak, agent, gue ajak makan aja nggak mau Lalu makan sama gue. Padahal pengen gue bayarin tuh. Aduh kacau. Nah, Oh, kalau soalnya yang lu nggak iya. ngomong lu bayarin, mereka pikir lu minta dibayarin. Ah kampret emang. Lain kali gue Iya. gue bayarin gitu kan. Kopi. Jangan, kalau kayak gitu sebenarnya justru malah kelihatan ya, kita nafsu banget mau ketemu. Nah, gimana tuh Gua caranya? kadang kalau dia udah nolak ketemu, lu WA aja, gua update doang ya, nih ada produk baru, si Pru launching, asuransi kesehatan yang kemarin tuh. Oh. Gue langsung infoin, ada asuransi kesehatan tradisional, premi 700 ribuan, cover ini, lu tertarik nggak bro? Gitu. Kalau dia udah tahu, gue langsung begitu aja, nggak usah ajak makan lagi. Irit ya. Iya, apain? WA aja, kan intinya kita mau info, preminya segini, benefitnya ini. Ini pertanyaan yang lain nanti dulu ya, gue tanya dulu ya. Rob, kan tuh gue lihat kan, perhatiin lu sering closingnya PCB 88 ya? Terus Enggak, sampai masih keseringan Robby itu tuh. sampai agent lu si Renalda ya, itu kan closing PCB juga tuh. Maksudnya lu Iya. cara lu ngomong gimana sih? Maksudnya biar ajarin teman-teman di sini gitu. Cara lu closingnya seperti gimana gitu. Sampai saat ini, gue udah ketemu untuk PCB ada dua cara ya. Dua cara nih. Dua cara. Yang pertama, yang closingannya kayak model di Ray. Jadi, target marketnya itu harus punya dana nganggur. Dananya benar-benar nganggur. Nggak dipakai. Lu tau dari mana? Kalau dia nganggur itu tau dari mana? Lu kan kenal ya mana Sabalu gitu. Oh, harus kan kenal. Iya dong, harus kenal. Jadi lu, ya kalau lu nggak kenal, gua nggak tahu dah. At least lu bisa perkirakan dia punya aset berapa gitu. Fact finding ya. Fact finding, dia punya. Gue juga nggak tahu dia punya berapa banyak, tapi gue yakin dia punya punya dana investasi yang cukup besar. Anggaplah, let's say dia punya dana investasi 400 juta. 400 juta ya. Iya. Kalau dia punya dana investasi, uang dingin 400 juta di saham atau di deposito, mendingan 400 juta itu dibeliin PCB. Bener nggak? 400 juta kan berarti bisa 80 juta setahun. Iya. 80 juta setahun itu untuk orang usia 50-an itu bisa dapat 1 M. 400 juta. Udah, jadi kan tuh PCB, gue bilang. Ini produk 80 juta setahun kali 5, 400 juta, tukar 1 M. Jadi uang 400 juta lu itu otomatis besok nilainya 1 M. Udah, kayak gitu aja. Tinggal dibilang, maksudnya gimana? Kan bayar 80 juta setahun. Benefitnya kalau meninggal 1 M. Kalau kondisi kritis 1 M. Kalau kecelakaan malah 12 M. Kalau hidup pun sampai 88 1 M. Udah, itu uang nggak bakalan hilang. Lalu misalkan kalau ada yang ngomong, wah ini inflasi rugi dong. Kan cuman istilahnya sampai 88 1 M. Lalu lu jawabnya apa? Kalau lu bicara untung rugi, gue bilang gitu. Kalau hidup panjang, lu bilang rugi. Kalau gitu, ntar tahun depan, kita kenapa-napa. Lu baru bayar 80 juta, langsung keluar, cair 1 M. Udah, sebenarnya dia ngerti. Tapi lu setiap ketemu orang itu, lu utamanya awalnya apa? Tawarin PPH apa atau langsung ke PCB 88? Kalau lu lihat dia tuh berduit gitu, istilahnya. Secara keuangan tuh cukup gitu. Kalau gue lihat lu kayaknya lebih ke arah ke PCB 88 ya. Kalau punya uang, tawarin langsung dua-duanya, Pen. Karena PPH harus untuk cover asetnya.
Gue udah bener-bener kalau mau orang nggak punya PPH itu harus. Gue udah ngalamin sendiri keluar setengah M. Jadi PPH itu harus. Setelah PPH, kalau emang dia punya uang, PPH tuh murah loh kalau misalnya orang itu punya uang 400 juta mah. PPH setahun paling 20 juta. Ini yang lu closing PCB 88 itu apa sebelumnya udah jadi nasabah lu atau belum? Udah jadi nasabah gua PPH. Oh, udah jadi nasabah. Iya. Jadi setelah lu jadi nasabah, baru lu tawarin PCB 88 gitu? Iya, setelah kita kenal kan, oh ternyata dia sebenarnya pasti ada dana lebih. Baru tawarin PCB. Gue nyelak dikit ya. Iya. Tadi kan gue ada dengar lu bilang uang nganggur ya, artinya uang yang benar-benar dia nggak pakai. Kayak contoh tadi lu ada sebutin ngomong dari hasil saham gitu ya kan. Nah, Iya. ada beberapa calon prospek gue yang orang saham, dia ngomongnya begini, Rob. Dia bilang, kalau gue taruh uang itu di saham, kemungkinan berkembangnya lebih dari 1M tuh ada loh, Ping. Daripada gue harus taruh di tempat lu, baliknya usia 88. Ya kan? Tapi dia nggak mau ngomongin resiko. Dia ngomonginnya duitnya balik di usia 88. Pernah nggak lu ngalamin hal seperti itu? Jadi intinya daripada gue taruh di PCB, mending gue taruh di saham. Saham chance gue buat dapetin 1M lebih cepat daripada gue ngomongin PCB gitu. Makanya Ping, ini kan dia bandingin sama dia kemampuan dia melakukan main saham kan. Gue selalu balikin, Ping. Iya, bener. Lu bisa dapat 1M itu kira-kira kapan? Masalahnya resiko ini, cuman ini susah ngomongnya ya, Ping ya. Kalau mau ngomong to the point, maksudnya, tapi jangan sampai kalau gaya lu langsung todong-todong begitu berat ya. Kita ngomong nih kayak COVID gini ya, ternyata 3 bulan lagi kita dipanggil check out. Apakah 1M itu keburu jampe dari 400 juta? Waktu itu dia nyautin gue gini sih, kalau cuma untuk beberapa tahun punya biaya hidup mah gue masih sanggup. Ya, terus gue ada nanya dia, setelahnya itu, ya, ntar biar mereka yang mikirin gimana jalaninnya, gitu. Intinya orang itu nggak pengen beli, Ping. Iya. Lu ngomongin apapun, intinya dia nggak mau lah ya. Intinya dia nggak mau. Itu mah udah lewatin aja. Iya, udah nggak di utak-atik sih. Iya, lu mau ngomong ada yang harganya 100.000 juga belum tentu dia mau beli kali. Menjawab nggak, Ping? Oke. Jawab ya. Jadi gue bacain pertanyaan si Julius ya. Bro Robi, kan lu bukan orang sales, lalu dari mana marketnya? Siapa saja yang di WA, lalu bagaimana mengembangkan marketnya? Kalau dulu ya, awal-awal kan 2018, 2019, kan kita belum main WA kayak COVID begini ya. Itu teman-teman kantor sekarang sama teman kantor lama, kan kita kan bangsawan ya ceritanya, bangsawan karyawan. Jadi kita toel-toel teman kantor. Temannya cewek cowok ya? Cewek cowok. Cewek cowok. Cowok. Kadang ada yang mau beli malah untuk orang tuanya. Jadi kadang jatuhnya preminya bisa 5 juta sebulan. Jadi nggak melulu dia yang beli. Tapi kita cuma kasih tahu, ada loh produk asuransi kesehatan yang cover S-CAS. Preminya juga cuma, waktu itu gue misalnya sama orang umur 40-an gitu ya. Preminya cuma 1,5 jutaan. Gue bilang, oh ya lumayan ya. Terus kita kalau untuk orang tua gue gimana? Ya udah baru berlanjut gitu pembicaraannya. Oke. Lalu pertanyaan dari Yani nih. Menghilangkan malu saat nawarin asuransi ke teman-teman atau ke orang lain gimana, Ko Robi? Terus kalau ditolak gimana rasanya ngilangin rasa nggak enak ke teman yang nolak? Satu, kalau hilangin rasa malu ya, satu-satu. Hilangin rasa malu. Dulu juga kita pasti ada mental block malu. Kenapa? Karena kita tawarin seolah-olah kayak kita mau makan duit ya, mau makan komisi ya. Sekarang gue bingung ya, kalau kita jualan kue, lu kok tawarinnya nggak malu ya? Itu juga mau makan duit dia. Kue kan kita naikin harganya kan, nggak jual modal kan ya? Kenapa malu gitu jualin asuransi? Awal-awal gue malu ya, cuman terakhir-akhir mindset-nya dibenerin, mindset-nya begini nih.
Kalau kita bisa bantu teman kita pada saatnya nanti, kenapa kita mesti malu? Ini kita ngebantuin loh. Dia bayar jasa kita. Contoh guru nih. Guru kan dibayar ya. Nggak ada barangnya kan? Iya. Lu ngajarin anak-anak. Tapi lu masa malu sih jadi guru? Jadi mindset-nya yang dibenerin. Gue kasih tahu sesuatu yang kalau misalnya nanti suatu saat nanti gue bisa bantuin lu. Kalau dia nolak, kita bukan malu. Dia nggak mau kita bantuin. Oh, gue pakai analogi begini nih. Ada temen lu nih, matanya ditutup. Lagi jalan ke arah jurang. Ya, ditutup matanya, lagi jalan ke arah jurang. Lu mau tolongin. Di depan ada jurang, jangan maju lagi. Dia tetap maju, nggak mau dengerin lu. Lu mau gila nggak rasanya? Iya sih, benar. Keren banget sih logika lo sih. Gue sih analogi selalu cari-cari begitu. Kita mau tolongin orang, kita nggak tahu di depan ada apaan. Tapi kalau dia nggak mau ditolong, sedih kita, bukannya malu. Apalagi kalau beneran kejadian. Lu sampai saat ini masih baper ya kadang-kadang ditolak orang ngecek apa gimana minder atau gimana atau Udah biasa lah, gue juga dulu sebelum jualan ini gue jualan jus saya ditolak orang. Udah biasa ya, berarti mental lu udah kuat ya. Jualan apa yang nggak ditolak lo? Baru gue mau bilang, jualan diri aja ditolak loh, apalagi jual barang. Bahkan lu jual apa yang nggak pernah ditolak? Gue jual aku aja juga bisa ditolak kok, tengah jalan coba ya tawarin. Berarti mindset yang kita benerin ya, istilah ditolak tuh biasa lah intinya. Ditolak biasa. Mau jual diri. Sebenarnya mungkin gue nambahin dikit kali ya Rob ya, kayak yang lo bilang ya, jualan apa sih yang nggak ditolak? Iya, kalau gue pikir-pikir ya cengli juga ya. Kita ngelamar kerja, jadi bangsawan aja. Emang setiap kita ngelamar kerja pasti diterima ya? Enggak lah. Enggak juga kan? Iya. Ya, itu juga sebenarnya kayak kita menjual diri kita. Kita ngelamar kerja itu kan kita menjual diri. Benar nggak? Begitu bos lu nanya dong, Rob, lu bisa apa? Lu langsung sebutin dong, oh Pak, saya bisa Inggris, saya bisa ini, bla 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 bla. Itu kan termasuk salah satu kita menjual diri. Iya, nilai plus Ya, kita kan. Tapi ya, ternyata setuju juga sih nggak ditawar. gue bilang, bisnis apa yang kita nggak ditolak? Ya. Jadi mungkin ini mental, mungkin ini pemahaman buat, maksudnya ini pembuka mindset buat teman-teman yang baru juga kali ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir soal ditolak gitu loh. Karena apa yang kita kerjain nggak ada yang namanya 100% diterima orang. Ya hidup pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang mau dan ada yang nggak mau gitu ya kan. Si Ping juga ditolak pacarnya berapa kali tuh? Sorry, gue belum. satu dan selamanya. Ya. Ada pilihan. Jadi pertanyaan Julius katanya belum menjawab nih. Dia bilang gimana cara mengembangkan market versi Korobi? Apa? Tadi dia bilang belum menjawab katanya gimana cara mengembangkan market versi lo gitu, versi Korobi. Mengembangkan market. Iya. Caranya untuk gimana? Saat ini gue mengembangkan market itu kan orang-orang yang gue kenal ya. Jadi 2019 gue kan masih sekitaran teman-teman kantor sama teman-teman kantor lama. Jadi masih sekitaran sana. Gue belum sampai mengembangkan market sampai luas banget, belum. Tapi di 2019 itu pada saat gue ada teman kantor gitu ya. Terus teman kantor gue ini ada yang mau beli asuransi, dia refer ke gue. Jadi bukan berarti gue sengaja gimana gitu, tapi teman-teman gue itu sendiri tahu bahwa kita ngerti polis, kita ngerti asuransi, jadi ada yang refer gitu. Nah itu 2019. Di 2020 mengembangkan market gue ini lebih luas lagi. Temen kantor yang udah kayak 5 tahun lalu, gue kontak-kontak lagi, gue WA. Gimana kabar? Malah kadang kalau ada yang gue udah lama ya, kayak 5 tahun, 6 tahun nggak ngomong, gue langsung ngomong gitu. Sekarang gue jadi agent. Kalau ada produk begini, kira-kira lu tertarik nggak? Nah, itu mengembangkan market cara gue.
Menjawab Kak Julius? Jawab kok, thank you. Jawab Thank you. ya. Nih, lalu gue lanjut pertanyaan si Edo ya. Ko Robi, boleh nggak share mindset soal better PCB 88 dibanding Prucinta? PCB 88 dibanding Prucinta. Produknya berbeda. Udah beda. Produknya beda. Gue nggak pernah compare sama Prucinta. Prucinta itu gue fokusin untuk orang yang marketnya cuma bisa premi 500.000 sampai 1 juta sebulan. Jadi orang yang benar-benar PCB kan kayak nggak mungkin ya 500.000 1 juta tuh kayak UP-nya kecil. Nggak dapat, Rob. Ada sih kayaknya kayak UP 200 juta, 300 juta tuh kayak bisa. Cuman kayak Buat kecil ya apa? nggak. Kecil banget. Nah, nggak kedengeran enak gitu. Jadi gue tawarin Prucinta kalau yang preminya 500 sampai 1 juta. Tapi kalau yang dia sanggup bayar bisa sampai 2 jutaan lebih, itu udah bisa masuk PCB itu. 2 jutaan itu ya, kemarin gue tawarin anaknya temen gue, usia belasan kayaknya, usia 10, 11, 12, gue bilang, ini premi 22 juta setahun, berarti kalau 5 tahun kan 110, tukar 1 M loh. Soalnya masih muda banget ya. Masih muda banget. Habis kalau tawarin emaknya mentok. Ya udah gue bilang buat anak lu aja. Terus ditambah lagi kita sekarang cashback 3 bulan. Hitung dah tuh 110 juta doang. Cashback-nya 5 jutaan something ya. Lumayan. 100 juta tukar 1 M. Tapi kan biasanya kan mereka bilang, masih muda lah, nggak perlu gitu. Lu ngomongnya gimana? Kalau yang gue jarang ditanya begitu ya. Dia ngelihat 100 juta 1 M. Jauh banget ya. Doyan Iya. ya langsung ya. Iya, tinggal ya kalau mau ya mau, kalau enggak ya Ya masih udah. muda. Masih Gue muda bilang, ya. gue selalu ngomong kalau masalah masih muda penyakit, gue selalu ngungkit adik gue sih. Adik gue itu usia 27, gue bilang. Penyakit nggak lihat umur. Oh, pakai storytelling berarti ya? Iya. Kawasaki kan penyakit jantung buat anak-anak ya. Penyakit nggak lihat umur. Gue sih suka ngomong gitu. Ya, lalu nih ada pertanyaan dari Suhu Harrison nih. Pernah nggak ada kejadian yang buat lu benar-benar down gitu? Di antara semua nasabah yang pernah lu ketemuin. Nggak tahu ya, gue kadang kayak ginian gue suka lupa sih kalau bener-bener ngedown. Modelnya bukan diinget-inget gitu ngedown banget. Ngedown lebih. No baper lah ya. Kayaknya anak semua itu si Robi nih. Ganti Robi. Pengalaman pahit mah pasti ada, cuman mungkin lagi nggak keingetan aja ya. Orang kita lagi Uber Star Club, mikirin. Berarti karena lu udah dapet Star Cup jadi lupa gitu ya, kepahitan itu ya? Semua lupa. Oh, udah kagak inget dah. Kalau cerita sedih, banyak. Tapi bukan ditolak closing ya. Jadi kayak, kita udah bilang nih, sama temen nih, dia udah mau closing. Dia cuma ngomong begini, waktu itu Desember. Nanti ya, tahun depan, gue buka polis ya. Gue inget banget tuh, tanggal 11 Desember. Itu orang temen gue, temen baik ya, masuk UGD. Belum beli polis tuh? Belum. Dia udah ngomong, nanti ya tahun depan gue buka polis, Januari. Lu bayangin rasanya apa? Masuk UGD, didiagnosa sesuatu lah ya. Seminggu, 2 minggu kemudian dia operasi. Gagal dong. Habis itu nggak bisa beli lagi. Parah banget tuh gimana penyakitnya itu? Ditolak? Sampai saat ini belum bisa beli. Belum bisa beli. Tapi udah pernah diajuin? Udah pernah diajuin. Jadi ini bisa jadi pengalaman kita lah ya. Sedih nggak gitu? Temen deket lu, temen baik lu, udah ngomong begitu.
kita udah, oh akhirnya dia kelindungin. Cuman telat berapa? 2 minggu, 3 minggu. Nah, habis itu gue makanya udah nggak ada, mau malu apa lu, gila. Mendingan dia udah gue cover. Benar. Jadi yang penting pengalaman pahit itu lu bisa kalahin lah dengan lu punya goal yang kuat ya gitu intinya lah. Iya. Jadi lu cuman fokus pada tujuan lu aja kan. Iya, jangan terlalu, kita pengalaman pahit mah pasti ada ya. Nggak tahu lah kesundul siapa kek. Banyak, cuman ya udah. Terus kadang gitu ya Rob ya, kalau kita ditanya apa sih kepahitannya, udah nggak kepikir ya. Yang penting kita waktu ngejalaninnya yang sedih-sedih kita gantiin aja lah sama yang sukacita gitu kali ya Rob ya. Iya, ketutupan gitu, happy-happy, terus kita juga kan mikirinnya income kita meningkat, bagus, ya udah. Kebanyakan baper yang ada nutup aura kita, bahaya tuh. Iya, ntar yang ada gue gak nyampe target nih, pusing kepala. Makanya bergaul sama happy terus, no set gitu. Iya, have fun terus ya, have fun gomet kita. Nih Rob, terus gue mau nanya, kira-kira apa sih yang lu cari di Prudential tuh selain jalan-jalan, misi lu apalagi sih? Ya, misi gue sebenarnya passive income sih ujung-ujungnya, Pen. Passive income? Iya, gue nggak mau, bayang ya sih, usia 40 kita masih kerja kantoran ya, ntar usia 50 masih kerja gitu. Maksudnya, ya gue mau masih kerja, tapi nggak sampai seberat itulah ya, masih di kantor, duduk 8 jam, atau jualan masih mati-matian. Gue pengen bikin bisnis gitu yang, ntar usia 50-an kita kerja udah agak enteng, bisa jalan-jalan, nikmatin hidup lah, 50-an lu. Gila, udah usia tua, masih kerja mati-matian. Terus kan, setahu gue kan kata si Sue Edison kan lu pinter banget ya kan gitu. Kira-kira lu ada tips nggak? Kira-kira lu ada tips nggak gitu? Lu maksudnya lu cara ngembangin bisnis ini seperti apa menurut lu ya? Maksudnya kira-kira lu ada tips nggak gitu? Ya, kita ikutin leader aja lah. Dari dulu juga Acong ngomong kan. Namanya mau kembangin bisnis ini, kita harus bangun tim. Kita harus rekrut sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu siapa yang jadi, tapi kita rekrut. Sama aja, kita mau bikin bisnis roti atau apa, kita juga bayar pegawai kok. Cari karyawan yang mau kerja sama kita. Mau bisnis apapun, cari karyawan. Ya ini, kita nggak cari karyawan, kita cari bisnis partner, rekan bisnis. Intinya, rekrut sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau diajak sukses bareng. Kalau jadi karyawan, bukan sukses bareng kan. Dia jadi karyawan gue bayar. Nah, lo kira-kira lo kan misalkan si Renalda itu kan udah pasti confirm AAD belum ya? Confirm AAD. Confirm ya. Nah, lo awalnya lo kok bisa yakin kalau dia tuh bisa jadi top agent gitu, maksudnya jadi agent menurut lo ya gitu? Nggak yakin, Fan. Rekrut semua. Lo rekrut semua. Tapi kalau memang dia jadilah gitu. Semua orang rekrut aja semua. Nah, itu lo kan gue juga dengar katanya dia kalau di prospek itu maunya sendiri kan. Siapa nih? Si Renana lu temenin nggak? Prospek? Enggak. Nah, lu gimana cara ajarinnya sampai dia tuh benar-benar baru, maksudnya istilahnya masih baru tapi dia udah bisa berani sendiri gitu. Lu caranya gimana? Cara lu ngajarinnya seperti apa gitu? Tiap hari gue ajarin, kan. Jadi dia tanya apapun, jadi dia benar-benar oprek sampai ke dalam. Sampai 61 penyakitnya ditanyain semua, Fen. Oh, memang berarti dia satu-satu kita bacain tuh polisnya. Berarti sama kayak lu lah, lu juga kurang lebih sama ya? Enggak, rajinan dia. Gue 61 penyakit kondisi kritis itu baru saat itu gue baca. 61-61-nya ya semua gue baca. Gara-gara lu ditanya gitu? Gara-gara dia takut ditanya nggak bisa jawab. Sampai kita klasifikasiin tuh 61 penyakit, yang penyakitnya nyerang otak berapa banyak, yang nyerang jantung berapa banyak, yang nyerang paru-paru berapa banyak. Itu sebelum dia jualan, sebelum dia selling? Dia udah nguasain? Sebelum
dia udah sempat mention preminya sama UP-nya, tapi nasabahnya tanya, itu cover penyakitnya apa aja 61. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya, Yohana. Mau tanya sedikit dong, bagaimana cara meyakinkan nasabah kalau aman naruh uang di prudensial? Ini konteksnya agak-agak rancu ya, taruh uang di prudensial itu yang kita takutin dijanjikan investasi. Nah, kalau dari gua nggak pernah janjikan investasi. Bahasa taruh uang itu jadi nggak pernah ada. Jadi gua selalu bilang, ini biaya asuransi. Dia bayar sejumlah premi, kita cover kalau dia dirawat inap atau tergantung produknya ya. Kalau dia meninggal, kita cover. Jadi bukan masalah dia taruh uang, terus uangnya bisa raib hilang gitu. Karena kita nggak janjiin investasi. Jadi, gue selalu ngomong benefitnya. Benefitnya, rawat inap limitnya 3M loh. Kalau misalnya sampai kita dirawat, kita nggak usah pusing lagi biaya rumah sakit. Atau, kalau ngomong asuransi jiwa, selalu ngomongin yang ditinggalkan. Anak nanti sekolah mau bayar pakai apa? Gue punya temen nih ya, usia 40. Dia direktur, Van. Direktur. Anak 3, istri nggak kerja. Meninggal dunia. Belum ada PCB atau belum ada asuransi? Gue nggak tahu. Ini temen. Jadi, gue belum pernah tawarin, gue juga belum teman lama lah. Ya gue nggak tanya-tanya, ujung-ujungnya gue cuma denger dia meninggal. Nah, gue cuma selalu bertanya gitu, anaknya sekolah bayar pakai apa ya? Kalau dia ada asuransi, bersyukurlah. Nah, jadi nggak ada omongan yang kayak apa sih, taruh uang, uangnya dibobol, uangnya dibawa kabur, uangnya hilang. Kita nggak janjiin investasinya. Ya, karena dari awal kita kan nggak nawarin investasi sih ya. Karena kalau kita janjiin, pasti ujung-ujungnya yang ditanya duit, bukannya masalah proteksi sih. Iya. Betul. Nah, takutnya gitu kalau bahasa taruh uang di Pru aman atau enggak. Ya kalau selama dia underwriting-nya benar, dia nggak ada penyakit, kita nggak sembunyi-sembunyiin, klaimnya kan pasti dibayar. Iya. Harusnya aman gitu. Asal kita declare ya, asal kita declare pasti aman sih. Iya, kalau kita declare. Kayak apa yang tadi gue juga bantu nasabah gue juga sama gitu. Intinya nggak ada history, gue yakin pasti dibayar gitu. Biarpun ketakutan ada, tapi berapa persen doang sih. Intinya gue juga belajar dari si Erison kan, sekecil apapun kita harus declare lah. Makanya gue sampai sekarang ini gue sekecil apapun pasti gue declare sih. Iya. Demi kita juga semua gitu. Iya, kalau kayak gitu juga nasabah nggak tanya kan uang kita aman nggak di Pru. Betul. Yang dia tanya malah klaimnya nanti kita bisa klaim nggak, dibayar nggak sama Pru. Kalau klaim pasti dibayar selama semua kita declare aman. Ya, ada pertanyaan dari Julius lagi nih. Lalu apa momen BreakTalk Robi untuk berani memulai pertama kali? Gimana memulai aman? Lalu apa momen BreakTalk Robi untuk berani memulai pertama kali? Momennya apa tuh? Breakthrough apa tuh? Gue juga ngerti. Apa tuh breakthrough? Ya, kapan memulai, intinya memulai pertama kali gitu kan ya. Gue kan memulai di 2018 ya. Tadi gue cerita tuh, gue memulai pertama kali sebenarnya karena gue mau beli polis. Jadi pada saat itu gue buka polis PPH, setelah buka, nah gue mau komisinya balik karena budgetnya nggak cukup. Jadi gue daftar agent juga. Oh, itu awal mulanya? Awal mulainya, gue mulai tuh. Pada saat itu gue memulai, gue pikir gue aja mau beli ya. Gini, kita kayak makan makanan enak ya. Kalau makanannya enak, pasti kita ngomong kan ke orang lain kan. Kita cerita kan, di sini enak, murah lagi, lumayan lah. Nah,
setelah gue beli, gue aja mau beli ya. Terus nama gue udah jadi agent. Oh ya udah sekalian deh gue tawar-tawarin yang lain gitu. Sharing-sharing aja cerita, gue beli asuransi kesehatan, preminya 1,5 juta. Benefitnya begini-begini, menurut lu bagus nggak? Berarti ini kesempatan kita juga ya untuk yang baru mulai-mulai rekrut, pancing-pancingnya suruh mereka jadi agent sendiri. Sama sih, gue juga sama. Dulu juga pertama kali jadi agent gara-gara PPH Plus sih. Gue lihat produknya bagus, murah gitu. Makanya gue awalnya bukannya karena bisnis, karena gue mau upgrade sih. Tapi karena Iya. karena gue lihat di grup kok closing mulu gitu. Jadi kayaknya enak juga ya. Jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi si Ain enak tuh, indah hidupnya. Enak emang Ahin. Lalu ini ada pertanyaan dari Satya ya. Apa poin utama selain adik yang membuat bisa capai pencapaian sampai sekarang ini? Ada gak? Selain adik lu, poin pentingnya apa gitu? Sampai Ada dong. Uh-uh. Income. Kan, jadi sebenarnya poin pertamanya kan bukan adik gue kan. Income. Gue mau income setidaknya 100 juta sebulan lah. Karena gue suka jalan-jalan. Ke Jepang lah, gue suka ke Jepang. Gue pengen ke Jepang tiap tahun. Ya karena tahun ini nggak bisa aja gara-gara COVID ya. Tapi selama ini gue ke Jepang, gue ngirit-ngirit. 30 juta, 35 juta berdua. Kan kita mau bawa orang tua juga. Mau bikin bahagia kan. Lu mau sampai kapan? Ya intinya duit. Ya bukan gimana banget. Ntar lama-lama gue ini mamon lagi. Intinya gue butuh duit lah intinya. Butuh duit ya. Butuh duit. Nggak kayak Apuy nggak butuh duit tuh. Apuy udah nggak butuh duit dia. Sultan Jelambar ya kan. Buat happy aja di sini. Iya benar, iseng doang dia. Biar banyak teman. Iya. Ini ada pertanyaan Julius lagi nih. Ada pesan nggak dari Ko Robi bagi agent baru yang masih ragu atau takut untuk memulai? Maksudnya lu Belum, ada pesan itu nggak? nanti terakhir aja itu fan. Iyalah itu aja. statement aja lah. Itu di statement. Mungkin pertanyaan yang lain. Rob, kayaknya tadi lu ngomong kan, lu ada 2 cara untuk jualan PCB 88. Ini sampai gue catat loh, Rob. Serius deh. Oh iya juga. Nah, yang satu kan lu udah cerita nih tentang cadangan dana atau uang dingin. Ya, nah, yang satu lagi lu belum cerita nih, udah keseruan nih kita. Betul. Satu lagi nih ya. Ini paling lucu nih. Sebenarnya ketemunya nggak sengaja. Biasa, sebelah si biru, Ajet. Jadi ada temen gue ditawarin. Si I. Premi 3 juta sebulan. UP-nya 1M. Make sense lah ya. Premi 3 juta sebulan. Usia berapa? Usia 48 kayaknya. Usia 48 atau 49, lupa. Sekitar segitulah ya. Intinya premi 3 juta sebulan. UP-nya 1M. Critical illness. CI. 3 juta sebulan. Gua ngetes. Bikin aja PCB. 1M untuk usia 48 berapa? Setahunnya 80 juta. Kali 5. 400 kan? 400 juta kan? 5 tahun bayarnya. Covernya sampai 88. Pasti keluar lagi. Si Ajet punya 3 juta sebulan, berarti setahun kan 36 juta. Iya, 36. Betul. 10 tahun 360. 360 tambahin setahun lagi, berarti 11 tahun. 396. 400 juta juga kan? Iya. Dia bayar 11 tahun, berarti usia dia baru 59. Kalau dia berhenti bayar, kira-kira cover sampai 88 nggak? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Pasti habis nih nilai tunai ya. Pasti habis nilai tunai. Paling cover sampai 65. 65, ya mentok-mentok 70 lah. 70 udah pasti habis. Cover CI sampai 70. Bayar 400 juta, tapi dia bayarnya 11 tahun. Yang kita punya 400 juta, bayar 5 tahun. 80 juta. Gue bilang, tapi pasti keluar 1M-nya. Yang itu 1M-nya belum tentu keluar. Dia kalau nggak salah terpisah ya UP Jiwa ya? Kepisah lagi UP Jiwanya.
Jadi kalau meninggal karena demam berdarah, dia nggak keluar 1M-nya ya. Nah, gue bilang dah, lu pilih dah, mau yang mana. Ya berarti lo hitung-hitungan lah, intinya lo buka mindset dari hitung-hitungan lo ya. Hitung-hitungan. Intinya, gue kalau mau jual sesuatu, harus kita sendiri tertarik. Lu kalau lu sendiri kok nggak bagus ya? Gimana mau jual? Ya, tapi kadang sometimes kita tawarin orang, ada aja orang bilang tuh bagus ya. Cuman gue pikir, ini aja menarik sekali. Tambahin lagi, cashback 3 bulan. Duh, keleper-keleper itu orang. Kelepek-kelepek ya. Iya. Udah menjawab belum, Pink? Enggak sih, tadi dia mau ngomong cara jualan yang kedua doang, dua Oh, cara. kedua. Uh-uh. Ini cara kedua dia berarti hitung-hitungan tuh. Iya. Ini pas ketemu yang preminya pas kena aja ya. Mungkin yang muda. Iya, ternyata PCB itu kalau dilawanin sama CI lain lebih gampang daripada aduin sama CI kita. Sama jual ke anak-anak yang tadi gue bilang premi 20 juta setahun. 20 juta setahun berarti kali 5, 100 juta atau ke 1M. Ya cuman bedanya mungkin kita lebih cepat bayarnya lebih mahal gitu ya. Iya, lebih mahal di depan. Tapi untuk orang yang usia 40-an, 20 juta setahun itu biasanya ada. Orang usia 45-an, beliin buat anak, premi 20 juta setahun, biasanya ada. Nah, Andy mikir lagi mau beliin anaknya nih. Enggak lah. Lalu pertanyaan dari Sunli ya. Ko Robi, misal kita tawarin PPH Plus, terus dia jawab sudah ada dari asuransi lain. Atau bahkan udah ada pro PPH Plus juga. Pertanyaannya, untuk masuk tawarin produk lain gimana? Berapa waktu agar kira semua kita dagangin? Oh, kalau kayak gitu, kita biasa masuknya dari review polis. Contohnya udah ada PPH Plus gitu misalnya. Iya, udah ada PPH Plus. Ya. Cuman ini susah juga ya. Kadang kalau mikir, kita sih tawarin aja ya. Misalnya Ci gini ya, Ci. Kita ngomong, boleh nggak kok? Atau Ci, saya bantu review polisnya. Cici udah punya apa aja. Cuman kalau dipikir logikanya, orang yang udah punya PPH Plus ini, sebenarnya dia udah punya agentnya. Nah, kadang, boleh ditanya, Ci, agentnya aktif ya? Gitu. Agentnya masih aktif nggak? Gitu. Kalau dia jawab, oh iya agentnya saudara saya sendiri atau apa, kan kelihatan sebenarnya dia deket sama agentnya. Udah itu nggak bisa dioprek-eprek gitu, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau dia bilang, iya nih kemarin beli sama temen lama atau apa, ditawarin. Nah kalau kayak gitu kita bisa masuk. Boleh nggak, Kok Ci, saya bantu review polis Koko atau Cici yang ada semuanya saya review, saya bantu bikinin ringkasan. Kalau dia bilang, oh boleh, nah itu berarti dia nggak terlalu dekat sama agentnya. Tapi kalau dibilang, nggak usah, agent saya yang itu udah rangkumin, ringkasin, itu artinya dia deket sama agent lama, agentnya dia yang sekarang. Itu udah nggak bisa diapa-apain. Lewatin aja berarti ya? Lewatin aja. Jadi kita mesti lihat hubungan dia sama agent yang bukain PPH Plus-nya itu. Ya soalnya PPH Plus kan dari 2019 bulan 4 kan gitu. Jadi sebenarnya masih baru kan? Masih baru, berarti ya secara itu kita udah nangkep, berarti agentnya tuh masih baru kan. Agentnya masih baru, tapi kita cek dulu nih sebenarnya dia deket nggak gitu sama agentnya. Jadi kita bisa tanya, Ci, agentnya masih aktif, kontek-kontekan nggak gitu. Jadi kalau gelagatnya dia bilang, iya ini agentnya saudara saya sendiri, dia rajin bukain apa, pokoknya kelihatan lah gelagatnya. Kalau gelagatnya deket, udah jangan diapa-apain. Lewatin aja. Masih banyak ya, masih banyak prospekan ya. Masih banyak. Kalau nggak, senjata terakhir ya kasih kartu nama. Kok Ci, nanti kalau misalnya agentnya misalnya suatu saat agentnya nggak bisa dihubungin, Koko atau Cici boleh hubungin saya bisa bantuin juga. Udah berharap itu aja. Kenapa, Ping?
Halo. Servicing. Oh, Iya, servicing. Servicing. Nah, ilmunya si itu siapa? Pink Sally ya. Kalau agentnya masih aktif, kasih aja Coach, nanti kita bisa bantuin kalau misalnya suatu saat agentnya Koko atau Cici lagi nggak bisa dihubungin. Atau sudah berhenti lah intinya. Iya, atau sudah berhenti. Cuman kan kita nggak tahu. Jadi ya gitulah. Intinya kita nggak bisa masuk sekarang, kita kasih kartu nama dengan harapan udah habis itu, tapi habis itu ya bangun hubungan lagi, network. Nggak usah ditawarin dulu, Ci. Nggak usah tawarin macam-macam dulu. Karena kita pada saat kita tawarin, ya maaf. Sun Lee adanya Bruce Lee. Jadi nggak usah ditawarin dulu. Kalau tawarin, dia masuk ke main sana. Jadi kita udah kasih tahu produknya bagus, taunya dia masuk main sana ya gitu ya. Iya, karena dia deket. Berarti langkah awal kita cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu dia deket gak sama agent yang terakhir ini gitu. Kalau ya dia nggak begitu deket, kita boleh coba masuk. Tapi kalau deket, mendingan jangan ditawarin. Karena kita akan kehilangan kesempatan gitu. Iya, biarin aja itu udah dipegang sama agent sana. Rezekinya dia. Ada yang mau tanya lagi ya? Kalau nggak, gue pengen pertanyaannya si Julius nih. Udah kali, Van, kayaknya udah pernah ngantuk. Tunggu. Tunggu apa, Ping? Lihat dulu, masih ada nggak pertanyaannya? Ntar kita nggak dibayar loh gajinya loh. Rob, gue mau nanya, Rob. Nasabah lu kebanyakan dari mana? Ring 1, ring 2? Atau gimana? Nah, ini hati-hati ya kok ring 1, ring 2. Ring 1 itu nggak melulu keluarga. Ya. Betul ya? Ring 1 itu yang teman dekat. Teman dekat, kita ngomong apa aja, dia nggak akan pergi. Ya. Kalau kata Erison, lu udah diajak makan di meja makan dia. Nah, itu kebanyakan nasabah lu yang kayak gimana? Dekat semua? Ada nggak nasabah lu yang di luar itu? Yang ring 3 atau bener-bener yang lu nggak kenal, lu prospek? Ada nggak? Apa bener-bener semua lu kenal semua nasabah lu? Ring 3 ada, tapi referan dari temen gua. Jadi, kalau gua nggak tahu yang ngomongannya ring 3, referan dari temen tuh masuk ring berapa. Jadi, temen gua ini ring 1. Lu pernah nggak approach orang yang lu nggak lu kenal, yang bukan dari referensi, yang lu nggak lu kenal, tapi lu prospek? Nggak pernah. Jadi nasabah, ada nggak? Nggak pernah. Belum ada ya? Oh, ya. Belum ada satu canvassing gitu, belum ada. Belum ada ya? Kalau belum ada ya udah hebat begini ya. Kalau Pepen banyak nih, Pepen ya. Hah? Pepen banyak nih, Pepen. Robi canvassing ngeri, kan kita makin bisa mundur, kita happy. Dia nggak canvassingnya udah keren, gimana canvassing ya? Janganlah, udah biarin aja itu kerjaan kita. Iya, belum ada ilmunya. Nanti ya. Ntar masih. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Siapa mau nanya lagi nih? Udah di booking dari 2018 nih speaker lo, ya kan? Luar biasa loh. Iya, nggak ada yang nanya sih, rugi loh. Karena nggak bisa tidur. Rob, sebenarnya kan jual PCB. Rob, sebenarnya jual PCB 88. Kita dari tadi ngomongin PCB 88, ngomong-ngomong buat agent-agent baru, ada yang ngerti nggak tuh PCB 88? Nah, Rob, mungkin lu boleh bantu ya, Rob, jelasin sebenarnya PCB 88 itu apa, biar agent-agent baru yang benar-benar nggak ngerti, yang baru gabung, tahu kita ngomongin apa sih dari tadi, PCB 88 gitu. Nah, satu. Terus kedua ya, Rob, gue maksudnya gini, jual PCB 88 itu nggak segampang yang kita ngomongin gitu. Lu nyetor duit 5 tahun, ya kan nanti uang lu akan kembali di usia 88. Nah, pasti kan ada dong, maksudnya adalah beberapa orang yang bukan mengelak sih, apa yang ngomongnya ya, alasannya, gila sampai umur 88, Ping, inflasi duit gue udah kecil lah, ya kan, gila umur 88 mau jadi apa itu 1M gitu. Nah, cara HO lu bagaimana gitu? Pakai share screen aja, share screen. Iya. Pertama lu cerita dulu PCB 88. Intinya gue coba ngomong dulu produknya dulu ya. Iya. Biar yang lain juga paham yang baru. Iya, produk PCB
Mana nih? Ketinggalan kita tadi ini. Iya. PCB 88 ya. Jadi PCB Takutnya 88 ini si Prudential punya produk tradisional. Ini bukan produk unit link nih ya. Bedanya apa sih tradisional sama unit link? Tradisional itu semuanya pasti gitu. Kalau unit link kan ditanya bayar berapa tahun, ya bayar aja terus. Nah, kalau tradisional ini untuk PCB ada pilihan cara bayarnya, cara bayar ada 5 tahun. Rob, bisa dijelasin nggak PCB itu kepanjangannya apa, Rob? Oh, PCB Pro Critical Benefit 88. Pro Ya. Critical Benefit 88. Jadi ganti, ngomong benefit dulu. Ya. Benefitnya itu, ini tulisannya jelek. Jadi gimana ya? Nggak apa-apa, yang penting orangnya ganteng. Yuk. Makasih, bro. Benefitnya 100% UP jiwa. Maksudnya kalau meninggal, keluar 100% UP yang dipilih. Meninggal karena sebab apapun. Lalu ada benefit kedua, 100% kondisi kritis, critical illness, atau kondisi kritis. Pada saat didiagnosa menderita penyakit kritis, contohnya kanker, stroke, jantung, keluar 100% UP. Ambil contoh aja lah ya, langsung UP-nya, kalau UP-nya 1M, berarti ini keluar 1M kalau meninggal. Atau kalau dia didiagnosa penyakit kritis, keluar 1M. Setelah keluar 1M, polisnya berakhir. Oke, jadi dia nggak bisa dapat double. Begitu kena kondisi kritis, keluar 1M, terus meninggal 1M lagi. Nggak begitu ya produknya. Oke, manfaat ketiga, dia 300% kalau meninggal karena kecelakaan. Nah, ini keluar 3M. Ini bicara yang 1M ya, batas-batas limitnya gue belum ngomongin di sini. Jadi intinya kalau 1M, kalau meninggal karena meninggal karena sebab apa? Karena penyakit, 1M. Didiagnosa penyakit critical illness, keluar 1M dan polis berakhir. Kalau amit-amit dia kecelakaan, keluar 300%. 3M ini cuma sampai dengan usia 70. Di atas itu berarti udah nggak berlaku ya? Di atas itu keluarnya normal 100% aja. Lalu, kalau dia hidup sampai usia 88, keluar juga 1M dan polis berakhir. Biarpun dia belum meninggal ya? Walaupun ini hidup usia 88. Hmm. Jadi apapun kejadiannya, meninggal keluar 1M, kondisi kritis 1M, hidup pun 1M. Jadi uangnya nggak akan hilang. Nah, dari sisi premi kan tergantung usia ya. Jadi tergantung usia. Ini susah dijelasin, tergantung usia. Cara bayar itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tapi saya nggak pernah tawarin yang 10 sama 15. Nggak cukup worth it. Preminya panjang jadi mahal totalnya. 5 tahun saya tawarin yang cara bayarnya tahunan. Kalau dia mendesak banget ya bulanan ya terserah Sabah lah ya. Nah, dari sini nih, ini tergantung usia nih ya, tergantung usia. Yang gue udah punya pengalaman, usia 10 sampai 12 itu kira-kira 20 jutaan per tahun. Ini yang bayarnya 5 tahun ya, yang 5 tahun. Ini gue nggak pernah jual, 5 tahun tahunan. Lalu usia 48 sampai 54-an ya, ini sekitar 80 juta.
sampai 100 juta per tahun. Jadi kan kalau dikali 5 kan sebenarnya masih 400 juta, 500 juta. Tukar 1M masih cukup worth it. Nah, di tengah-tengah ini nih kayak sekitar 30 ya, usia 30 itu preminya di 35 juta kalau nggak salah. Nah, ini kira-kira di sekitar situ preminya. Jadi, masih cukup worth it. 5 tahun, 135. Gimana, sorry? Ya, bocor tadi suara. Nggak apa-apa, lanjut. Iya, nah, gua kalau lihat hitung-hitungan begini ya, premi 5 tahun, itu masih cukup worth it ditukar 1M. Nah, untuk usia-usia, kalau gue punya temen orang kaya, anaknya umur 20-an. Umur 20-an tuh kalau nggak salah preminya masih sekitar 20-an ya. 20-an itu kayaknya preminya sekitar 26 juta sampai 29 juta untuk 1M. Nah, berhubung orang tuanya itu orang kaya, gue tau lah pokoknya orang kaya, karena dia ada jual beli properti. Gue tawarin 5M langsung nih. 5M kan non-medical. Kalau nggak yang misalnya limit non-medical 3M tawarinnya. Ini kalau 1M premi 29 juta, kalau 5M kali 5 premi 150 juta per tahun. Kencang sih lumayan. Berarti Nah, lihat finansialnya ya, kalau dia orang berduit langsung tawarin 5M gitu ya. Betul. Kira-kira aja premi 5M kan 150 juta, buat dia itu 150 juta tuh kecil gede. Kalau gede ya mainin aja 3M. Tapi 30 juta setahun gue yakin kekecilan buat dia. Ini kan karena kita bahas PCB 88, Rob, komisinya berapa sih biar pada di sini pada tahu gitu. Biar pada melek ya. Ya, biar pada melek gitu. Yang gue hafal cuma yang 5 tahun, bro. Yang 5 tahun itu komisinya kalau bayar tahunan itu 25% tahun pertama, tahun kedua itu 10%. Kalau bulanan, komisi tahun pertamanya 20%, tahun keduanya 5%. Udah, ini komisi dasarnya. Nah, sekarang lagi ada bonus komisi namanya ya. Bonus komisi 10% tuh tahun pertama. Nah, ini kan nggak selalu ada. Tapi yang pasti kalau bayar tahunan ya 25% lumayan lah. Komisinya nggak segede unit link ya. Tapi ini untuk ngeboost API sih cukup ya. Cuman income-nya sih nggak terlalu bagus. Untuk ngejar API ya, sama komisi lebih gede di awal ya, cepat. Ini nggak lebih cepat dari unit link, lu 25%, lu jual itu sih ini, cuman API-nya aja gede, komisinya sih mendingan jual UP 10M unit link term loh. Premi 10 juta. Premi 10 juta setahun, 120 juta. Nah, ini lanjut ada pertanyaan dari Agustina nih ya, berhubungan dengan PCB juga. Begitu terkena penyakit kritis, apakah langsung cair Korobi atau ada ketentuan lain? Langsung cair, tapi penyakit kritisnya harus sesuai ketentuan polis ya. Masa tunggunya berapa lama tuh, Rob? Masa tunggunya 3 bulan. Berarti beda sama PPH Plus ya. Jadi kalau untuk PCB 88 itu masa tunggunya 90 hari. Kalau untuk kita PPH Plus itu penyakit tertentu kan 12 bulan, ini beda. Kalau kritis ini 90 hari udah bisa cover ya di atas itu ya. Betul, beda masa tunggunya ya. Kalau untuk PPH Plus, dia untuk kanker 90 hari, tapi untuk penyakit kayak stroke, jantung, itu 1 tahun ya masa tunggunya. Ada 18 penyakit khusus. Nah, itu
nanti dibahas terpisah aja tuh di PPH Plus ya. Iya. Ini berarti kalau PCB ini lebih menarik kita bayar 5 tahun ya dibanding 10 tahun, 15 tahun ya. Kenapa, Rob? Contoh ya nih. Contoh. Kalau 5 tahun, tadi premi untuk usia umur 10 tuh 20 juta per tahun ya. Kalau 10 tahun, ini preminya kemarin gua cek 15 juta per tahun. Heeh, Ini totalnya berarti kan 5 kali 20 kan 100 juta ya. 100 ya. Ini kan kali 10, totalnya udah 150 juta. Hmm. 1,5 kalinya loh. Nih. Ya, terlepas dari 150 ke 1 M sih masih murah ya. Mm-mm. 15 tahun itu, wow, kalau 15 tahun itu kayak kemarin preminya 12 juta per tahun. Ini bukan kita nggak cek, jadi kita cek semua. Cuma kita kasih lihat ke nasabah juga, dia pilih dia mau yang mana. Ini 112, 180. 180. Nah, pilih aja mau yang mana. Oh, jadi lebih murah 5 tahun ya. Jauh ya, bukannya Jauh banget hampir dua kali lipat ya. Ini kan ngomong bicara yang usianya muda loh. Premi 20 juta. Bayangin aja kalau yang preminya 80 juta. Samsung kali. 80 juta per tahun. Total 400 juta. Lalu lanjut pertanyaan si Ping Ping yang tadi tuh mengenai inflasi tuh tadi. Masih ingat nggak pertanyaannya tuh? Iya, kalau sampai usia 88. Ini makanya susah ya mindset-nya soalnya masih ngomongin bandingin sama investasi. Usia 88. Iya benar kalau panjang umur, gua nggak pernah mau compare itu gitu. Kalau dia tanya sampai usia 88, gua nggak pernah tekenin dia dapat di usia 88 1 M. Intinya gue cuma ngomong uangnya nggak akan hilang. Jadi kalau dia mindsetnya tentang inflasi ya susah juga ya berarti ya. Iya, kalau mindset dia inflasi sampai gila, kita nggak bakal menang. Sampai usia 88 1 M udah nggak ada rasanya. Tapi kan kalau kejadiannya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, Ya mungkin kita review polis mereka kali ya. Mungkin udah setahun, 2 tahun mereka suruh tambah lagi gitu. 1 M. Jadi kelihatannya nanti pada saat usia 88 duitnya udah banyak. Uang pertanggungannya udah banyak. iya, cuman kan dia kan ngomongin yang masalah penjualan ini kan. Dia Iya. bilang kalau sampai 88 1 M udah nggak ada artinya. Ya benar, kalau kita panjang umur, gue sih selalu ngomong kalau kita panjang umur, income kita pasti lebih dari itu. Contoh ya, income kita sekarang setahun berapa? 600 juta. 5 tahun aja kita kekumpul 600 juta, 5 tahun, 3 M ya. Jadi kan kalau kita panjang umur, sebenarnya income kita itu akan lebih tinggi daripada UP yang kita beli. Nah ini pertanyaan Julius kita boleh tanya ya. Lu ada pesan khusus nggak untuk bagi agen baru yang masih ragu atau takut untuk memulai bisnis ini gitu? Ya, untuk agen baru, ujung-ujungnya sebenarnya mental block itu selalu ada. Cuman jangan pusing. Makanya ikutin sistem, kita ikutin training begini. Apa sih pola pikir kita ini? Kayak kita ya tadi. Pola pikir sama mindset saya itu, kita nih mau bantuin orang. Kalau kita mau bantuin orang, tapi orang itu menolak, apakah kita malu? Enggak kan? Mulailah gitu. Jadi tujuannya apa kita di sini? Kalau misalnya untuk agent baru mungkin agak tajam nih. Kalau besok kita nggak ada uang lagi untuk makan.
lu mau mulai atau enggak. Terus kita punya bisnis ini, kita bukan nipu orang loh. Kita cuman mau bantuin orang. Kalau kita mau nyumbang, tapi yang disumbang itu nggak mau terima, masa kita malu? Kita mau bantuin orang. Jangan malu, kita mau bantuin orang. Itu aja. Lu di sini fan bukan mau makan uang orang kan, lu mau bantuin orang kan, karena produk ini bagus. Iya, kalau gua pribadi sih takut sih gitu. Kalau gua malah lebih ke komisi nomor 2 sih, biarpun kita perlu uang ya, Iya, tapi tetap mindset kita memang awalnya kita mau bantu orang sih. kita mau Karena apalagi gua sudah bantu beberapa orang lah, intinya ya beda gitu. Lihat kayak teman gue ini, yang satu teman gue ini yang gue bantu tumor ini kan sampai nangis gitu, maksudnya untung lo bantuin gitu. Lo paksa gue beli ya, lo paksa gue beli, coba kalau nggak ada, gue mesti pakai duit apa, dia begitu kan. Iya. Jadi memang benar-benar tersentuh, ya. Sambil nunggu Fendi Ya. sharing. Oke, Ada yang mau udah. nanya lagi ya? Ada yang mau nanya lagi kan nih? Jangan sampai ini nih, jangan sampai nggak ada yang nanya nih. Gue mau nanya dong. Tunggu, orangnya belum Mau ada. nanya dong. Jangan Udah nanya dulu. balik. Oh, udah balik. Rob. Iya. Lu ada trik gimana cara nawarin ke orang ini sama kayak lu, aktuaria juga. Tapi dia juga di insurance, tapi ya bukan ya maksudnya bukan ini, bukan Prudent, bukan Allianz gitu, tapi dia di perusahaan asuransi juga gitu. Nah, maksudnya caranya kita untuk nawarin ke dia gimana ya? Sama-sama aktuaria nih, sama kayak lu nih. Jadi punya cara masuknya lah gitu. Untuk orang aktuari paling enak sebenarnya dijabarin hitung-hitungannya. Cuman susahnya orang aktuari ini bukan cuman buat lu ya, buat gua juga ya. Ngomong sama orang aktuari itu susahnya gini. Dia merasa paling tahu. Ya. Jadi kendala itu aja udah susah karena lu dianggap orang luar. Lu nggak tahu dalamnya. Sebenarnya gua tahu bahwa produk ini merugikan nasabah. Itu paling setengah mati ngomong sama aktuari. Intinya kalau misalnya mau, lu langsung bawa hitung-hitungannya, tapi jangan ngomongin investasi, ngomongin premi segini, cover limit segini, lu bisa dapat di mana. Kalau misalnya dia bilang, oh gue udah tahu unit link udah pasti ini komisi agent gede atau apa segala macam, lu kasih tradisional PSS, udah nggak ada jalan lain. Kalau lu bilang merugikan nasabah, maksudnya kalau merugikan nasabah, secara hitung-hitungan apakah iya, Rob, gitu? Enggak, karena aktuari gue bilang itu nggak merugikan nasabah, karena kita dibayar komisi. Tapi aktuari lain, gue nggak yakin berpandangan sama gue. Sometimes ya, orang aktuari berpikir, komisi 30% itu sangat besar. Jadi merugikan nasabah. Harusnya premi bisa lebih murah. Ngerti nggak maksudnya, Ping? Gimana? Putus? Gimana? Jadi, kalau orang aktuari, itu mikir komisi buat agent tuh kegedean. Jadi, harusnya premi bisa lebih murah. Terus? Tapi pada saat dia disuruh jadi agent, dia juga nggak mau. Jadi, intinya dia mau beli lebih murah. Karena dia tahu komisinya agent tuh gede. Oke, jadi tipsnya gimana cara masuk ke mereka gitu? Gua nggak terlalu ambil pusing. Ngomongin kalau misalnya, aja. Iya, gue bilang, kalau ada premi segini, benefit segini, lu mau nggak? Kalau dia bilang nggak mau, lu dengerin aja dia komplainnya apa. Biasanya sih komisi kegedean. Kalau komisi kegedean, gue bilang, lu jadi agent aja. Bini lu daftarin.
Kalau dia nggak mau, berarti lo tawarin yang tradisional ya, PSS ya. Gue tawarin tradisional. Tradisional aja kadang nggak mau. Kenapa? Dia ada bisa beli karyawan punya. Katanya begitu, tapi ternyata nggak beli juga. Serba salah dah. Serba salah kalau sama orang udah sok pinter gitu ya. Iya, setengah mati. Dia bilang komisi gede. Begitu komisinya gede, gue bilang, lu jadi agent aja. Gak mau juga. Masa lu ditawarin duit nggak mau? Aneh kan nih orang. Duit nggak mau, beli nggak mau. Kan komisi itu kan sebenarnya income kita buat kita ngelayanin dia. Iya. Tapi dia nggak ngerasa begitu. Kita servis seumur hidup ya padahal. Iya, dia nggak ngerasa begitu. Dia lebih kepengen dia beli, itu komisi nggak ada komisi buat agent. Intinya murah lah. Ngurus sendiri aja gitu. Ya, produknya Dia beli murah, sendiri. urus sendiri aja, atau dia ngerti. Iya, dia bikin sendiri, kan seolah-olah dia yang bikin, dia yang ngitung. Jadi dia tuh kayak seolah-olah dia yang paling tahu. Ada yang mau Oke lah, ditanya oke. lagi, Ping? Enggak. Nggak ada. Yang lain ada yang mau tanya nggak tuh? Edison, ada mau ditambahin nggak? Hilang orangnya. Hilang, tidur kali. Acong mau nambahin Acong. Ya, Andi ada yang mau ditambah nggak, Andi? Nah, cukup, bagus. Yang penting si Robi berkembang biak tambah banyak lah. Amin. Iya. 1,2 M bulan ini, Rob. Ya, pesen gua. Amin, Cong. Beres. Cukup ya. Taiwan, Pakapidan semua beres. Oke, cukup lah. Iya. Terakhirnya itu kira-kira kasih tip yang ajaib dah buat kita semua apa nih, Rob, gitu. Untuk agent-agent Udah, baru. Nggak Ya. ada lagi. Adalah Intinya pasti konsisten aja. uh, Aktivitas. ini ada satu lagi nih pertanyaan bonus nih buat lo nih. Dari Satya, pernah gak tawarin nasabah, gak taunya agent juga, nawarinnya gimana? Ya nggak usah ditawarin lah, lewat aja. Lewatin. Ya ampun. Agent juga. Sini. Ampun. Oh, Alah. datang nih. Robi Junior. Lebih junior. Ya udah, paling mau ditutup atau gimana, Edison? Gak ada yang mau tanya lagi ya? Cukup lah. Cukup ya? Ya, cukup. Ya udah, kira-kira ada yang mau say thank you atau gimana buat Robi yang udah Keren, Robi Kwek. sisain waktu buat kita semua. Iya. Keren, Rob. Thank Background lu keren, Rob. Thank you. Background-nya nggak tahan. Thank you. Tangganya Rob. Jangan berat. Thank you, thank you. Rob. Namanya berapa nama manusia mah? Iya. Yo, dadah. Thank you. Thank you ya semuanya, thank you. Nah, anaknya. Ya, Ini Coba lihat. tuh. Nggak kelihatan. itu udah kelihatan, Ping. Pinya lu, Ping. Lucu. Bapaknya atau Kayak anaknya gue. lucu? Bapaknya apinya tumis. Bapaknya Dadah. apinya Kayak Grace gemesin banget. gitu ya. Masih di record ya? Oh ya, Iya. terus itu lupa matiin tuh. Ya udah, thank you ya semua, thank you, Ya, thank you. thank you. Dadah. Yo, bye. Thank you, Rob.